Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi, kita kembali lagi di channel yang sama. Channel saya yaitu Lim Creative Channel. Seperti biasa, saya akan mencoba ataupun mereview kembali seputar siul bersiul. Untuk tema kali ini, karena ambisi saya dari dulu ya, pengen bisa bersiul tanpa jari ataupun hanya dengan mulut, tapi bukan siul yang seperti ini. Kalau siul seperti itu hampir semua orang bisa mempelajarinya, gampang, mudah. Karena tekanan ataupun bunyi yang dihasilkannya tidak terlalu kuat, hanya untuk bisa bersenandung ataupun untuk bernyanyi-nyanyi, bersenandung ria di kamar, di halaman rumah ataupun di dalam toilet ketika kita gabut ya, seperti ini. Mungkin seperti itu hampir semua bisa dipelajari. Tapi yang saya mau yaitu siul yang dari mulut tapi dengan tekanan tinggi, suaranya sangat kencang, yang mungkin banyak beberapa orang di Indonesia juga sudah bisa bersiul dengan mulut dengan suara kencang. Dan saya sampai saat ini mungkin belum bisa ya, masih belajar, masih berusaha. Dan kalau saya lihat di beberapa negara di dunia, banyak pesiul-pesiul whistler ternama, yang mana dia bisa menyanyikan sebuah lagu dengan siul yang sangat kencang dan sangat bervariasi. Itu yang mendorong saya ataupun berantusias untuk terus belajar dan mempelajarinya, karena tidak ada salahnya ya kita bisa menjadi sebuah talent atau skill pribadi yang mana orang lain mungkin susah untuk mempelajarinya. Tapi sebelum kita menginjak ke pembahasan yang utama, yaitu belajar bersiul dengan mulut, saya mungkin akan mereview kembali atau mencoba beberapa siul yang dilakukan dengan jari ya. Yang pertama kali saya bisa yaitu dengan 4 jari. Dengan 4 jari terus saya pelajari terus sampai akhirnya saya bisa dengan 2 jari. Itu juga terinspirasi ketika itu saya mendengar paman saya. Beliau kebetulan seorang kondektur, yang mana seorang kondektur itu ketika berangkat subuh pagi dini hari itu harus mengkasih kode ataupun memberitahukan temannya ataupun para penumpangnya dengan cara khusus. Karena kalau dengan berteriak terus, dengan mengeluarkan suara kita itu capek ya. Jadi dia selalu menggunakan siul. Waktu itu yang saya lihat, paman saya itu menggunakan siul 2 jari. Dia sangat kencang sekali sampai beberapa puluh meter itu terdengar nyaring sekali, dan menjadi ciri khas beliau ketika waktu itu. Untuk itu jadi perjuangan ataupun proses ya, yang susah itu proses. Kita ada sesuatu, ada cita-cita, ada tekad, ada keinginan, yang terpenting adalah sabar. Ketika sabar itu dijalankan tetapi dengan penuh tekad ataupun antusias, rasa ingin tahu, rasa
bisa, rasa pengen bisa, dan rasa pengen meraih yang diharapkan itu besar. Kalau cuman hanya pengen bisa di hati tetapi tidak diusahakan karena tidak antusiasnya tidak tinggi dan tidak ingin mempelajari lebih dalam, saya yakin Anda tidak akan bisa. Jadi semua itu penuh perjuangan dan penuh antusias yang sangat kuat. Mungkin di sini juga banyak ya, saya lihat di YouTube beberapa orang yang hampir putus asa karena tidak bisa terus. Tapi ada beberapa orang juga yang ternyata bisa berhasil seperti yang saya alami. Karena kenapa? Di awal-awal itu semuanya memerlukan perjuangan. Yang mana pertama, kalau kita pertama berlatih bersiul, walaupun itu mau pakai 2 jari, mau pakai 4 jari, itu akan menguras otot rahang, otot pipi, dan akan menghasilkan rasa pusing. Karena kenapa? Kita akan secara otomatis mengeluarkan, meniup-niupkan terus udara ya dari dalam perut. Seperti itu. Jadi kalau kita selalu meniupkan dengan tekanan tinggi, itu akan membuat kita pusing, kepala kita pusing, dan kita perlu istirahat dulu jika seandainya terjadi seperti itu. Tapi ketika sudah bisa, itu tidak ada masalah, bahkan mungkin tidak terasa apa yang kita lakukan, sudah tidak berasa lagi efeknya. Ada pusing ataupun mulutnya jadi kaku, jadi pegel, itu sudah pernah saya alami dan menjadi bagian dari perjuangan dan kesabaran saya waktu itu. Dan untuk saat ini saya mungkin masih ada satu lagi, yaitu pengen sampai bisa bersiul dengan mulut saja. Tapi untuk itu mari kita lihat beberapa siul yang sudah pernah saya pelajari dari awal saya belum bisa sampai sekarang. Dulu saya tahu cara bersiul selain dengan bersenandung yang hanya seperti itu, saya belajar dengan 4 jari. Untuk teorinya mungkin sudah saya kasih ya di video-video sebelumnya, jadi tinggal dilihat saja. Cuma ini hanya review aja beberapa siul yang saya bisa. Pertama 2 jari, 4 jari ya. Yang pertama 4 jari. Itu dengan 4 jari. Terus sekarang karena itu yang paling dasar, sekarang dengan 2 jari. 2 jari pun ada dengan jempol, ada dengan telunjuk, ada dengan kelingking, dan berbagai macam jari, tergantung kita mau memakainya. Coba saya dengan yang jempol ya. Dengan jempol itu sedikit agak susah. Kenapa? Karena besar ya, jempol itu besar, sehingga masuk ke rongga mulutnya sedikit mengganggu. Jadi harus ada sedikit penyesuaian di dalam mulut. Ternyata posisinya harus seperti ini. Kalau seperti ininya, dia akan meluas. Jadi si suaranya sedikit meluas kemana-mana, jadi tidak tertahan. Jadi kalau dengan seperti ini, kurang ya, kurang kencang. Kadang-kadang banyak gagalnya. Tapi saya coba dengan sedikit nekuk arah tekukannya ke atas, langsung ya, dia akan langsung bunyi karena mungkin bentuk si lidah dengan jarinya sesuai.
itu jari jempol. Dan sekarang dengan jari telunjuk, kita telunjuknya 2. Ternyata dengan jari telunjuk yang begini, posisinya itu tidak langsung bunyi. Susah ya, tapi saya coba diputar begini, itu akan langsung bunyi. Langsung bunyi. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi untuk kencangnya mungkin tidak terlalu bisa kencang ya, karena harus pas dulu posisinya. Ternyata dirapatkan bisa lebih kencang. Jadi ininya dirapatkan dulu, lalu masuk. Seperti itu. Dan untuk yang menjadi andalan saya yaitu siu 2 jari dengan cara seperti ini. Ini menjadi andalan saya karena kekuatannya hanya di sini. Kalau bagi saya ya, masih di sini. Untuk yang lain-lain tadi mungkin kencang bisa, cuman ini yang paling kencang menurut saya. Itu dengan begitu aja langsung suaranya nyaring. Coba dengan jari tengah, tetap nyaring. Dengan jari manis, tetap nyaring. Dengan jari kelingking, semuanya nyaring. Bisa divariasikan dengan cara menggoyang-goyang sesuai kebutuhan kita. Ternyata harus pakai yang telunjuk. Oke, seperti itu ya. Jadi belepotan ya. Jadi Anda terserah mau divariasikan seperti apa. Oke, itu review beberapa siulan yang bisa saya pelajari dari awal sampai saat ini. Dan untuk yang siul pakai mulut, ini saya masih belajar. Ada sedikit bunyi ya, masih saya usahakan. Jadi baru keluar bunyi sedikit, belum bisa melengking, belum keras. Aduh, pusing ya. Itu baru nyalain baru nyalanya atau bunyinya seperti itu. Itu udah pusing. Saya harus istirahat dulu sedikit, menenangkan diri. Oke, mungkin itu dulu. Besok ataupun nanti next time kita coba lagi perkembangan siul yang saya pelajari, yaitu siul mulut. Baru bunyi seperti itu, tapi saya udah alhamdulillah sedikit berhasil ya, karena perlu perjuangan. Kita asah terus setiap hari, ada waktunya saya coba bersiul yang mulut ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini tentang siul. Selamat mencoba, selamat bersabar, selamat berusaha terus, jangan menyerah.
kalau Anda masih pengen bisa. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.